Saudara, seperti yang saya janjikan di video-video sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang satu tadi pujian, yang kedua doa. Karena dua hal ini kalau kita lakukan dalam musim pandemik ini, kita akan mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dalam Keluaran 17 ayat 9-11, ada satu peristiwa yang tidak asing bagi kita, yaitu ketika itu bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dan Yosua berjuang melawan bangsa Amalek. Ya, bangsa Amalek melambangkan iblis, kejahatan, bisa Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa saat Musa merasa letih dan harus menurunkan tangannya, firman Tuhan berkata di saat itu bangsa Amalek memukul kalah bangsa Israel. Ketika Musa menurunkan, sudah lelah, dia turunkan tangannya. Tapi ketika firman Tuhan katakan Harun dan Hur berdiri di kedua sisinya, ya, kemudian menopangnya, Amalek dikalahkan. Yang di bawah, Yosua sedang berperang melawan Amalek. Yang terjadi peperangan itu bukan di darat, tapi di udara, di atas, di gunung, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan Yosua bersama bangsa Israel berperang melawan Amalek. Dan ini yang terjadi ketika Musa mengangkat tongkatnya. Kalau ini kedua sisi berarti mengangkat tangan dan tongkatnya, Bapak Ibu Saudara. Maka yang terjadi bangsa Israel memukul kalah bangsa Amalek. Tapi ketika Musa mulai letih dan harus mengistirahatkan tangannya, Harun dan Hur berdiri di kedua sisinya, kedua sisi, bukan satu sisi, kedua sisi, dan menopangnya. Tangan Musa itu ditopang sampai Amalek benar-benar kalah. Dan inilah yang melambangkan tongkat Allah itu lambang kekuatan. Bangsa Amalek hanya alat yang dikendalikan dan dibangkitkan oleh kuasa setan. Oleh sebab itu, ketika pendoa syafaat bersama-sama berdoa dengan penuh iman di atas gunung, firman Tuhan katakan di saat itulah bangsa Amalek kalah. Seorang pahlawan iman berkata bahwa SD Garden, doa itu menghantamkan pukulan kemenangan. Saya ulangi, SD Garden berkata doa itu menghantamkan pukulan kemenangan, sedangkan event-event itu hanya mengumpulkan hasilnya. Jadi kekuatannya di doa. Jangan heran, waktu dulu saya sebagai worship leader, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, setiap hari Kamis saya berdoa di gereja. Karena waktu kita berdoa di gereja, waktu kita berdoa bersama-sama dengan pemain musik bersatu hati, itu sudah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga besok acara praise and worship-nya, acara ibadah itu, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena saat kita latihan, kita sudah bersatu hati menghancurkan kuasa-kuasa itu. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara menyepelekan hal ini. Ini penting sekali. Kita perlu sekali untuk berdoa bersama-sama. Jadi teman-teman pemain musik, worship leader team, ya, jangan kita tidak berdoa. Kami setiap Kamis, teman-teman kegerakan Pasutri berdoa. Kondisi apapun kami berdoa, Bapak Ibu. Sekarang tidak bisa kumpul secara onsite, kita kumpul secara online, berdoa bersama-sama. Ya, Alexander McLaren berkata bahwa doa itu penuh kuasa. Ketika doa-doa itu dinaikkan, itu akan penuh kuasa dan mengalahkan si jahat. Bahkan SD Garden berkata, doa itu meletakkan seseorang itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa bersentuhan kepada seluruh dunia. Sehingga ketika saya berdoa, contoh,
Saya berdoa untuk kakak saya di Thailand. Saya berdoa untuk kakak saya di Thailand, maka biarpun saya tidak hadir ke Thailand, doa itu penuh kuasa. Tuhan menolong mereka. Saya berdoa untuk teman di Australia. Saya tidak di sana, tapi penuh kuasa. Doa itu tidak bersentuh. Doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kata Garden. Jadi kalau saudara berdoa, contoh, engkau bapak ibu mau berdoa untuk anakmu. Anakku ada di Semarang, anakku ada di Jakarta, anakku ada di Kalimantan, anakku ada di Irian, anakku ada di Aceh. Saudara tidak ke sana. Saudara dengan engkau berdoa, engkau bisa merasakan kuasa Tuhan bekerja. Melindungi anakmu, memberkati anakmu, menolong istrimu, menolong suamimu dengan doa. Jadi sekali lagi doa itu penuh kuasa. Saudara, kita melihat kisah yang kita lihat tadi di firman Tuhan, yang kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 9 sampai 11 tadi. Firman Tuhan berkata, bangsa Israel mengalahkan Amalek dengan doa. Ya, Bapak Ibu, banyak sekali hal tentang doa. Bahkan firman Tuhan katakan Efesus 3 ayat yang ke-20, bahwa Allah kita di surga itu menjawab doa lebih banyak dari apa yang kita doakan. Dia di surga menjawab lebih banyak, lebih hebat dari apa yang kita doakan, asal kita berdoa. Kalau saudara tidak berdoa, maka apa yang dia lakukan untuk saudara? Dia rindu melakukan yang terbaik untuk saudara. Dengan saudara berdoa. Mulai hari ini saudara, malam ini saudara berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan di kota dan desa. Tuhan lindungi mereka. Dalam kondisi pandemik ini Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari yang jahat. Yang terkena COVID Tuhan sembuhkan mereka. Ya, Tuhan jamah mereka. Orang-orang, dokter-dokter, perawat-perawat, ahli-ahli kedokteran, yang berkecimpung di dalam dunia kedokteran, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus. Saudara berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik di kota, di desa. Tuhan berkati mereka, supaya Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan berkati gereja-gereja di Indonesia, bahkan di luar negeri. Terutama doakan juga untuk pemerintah Indonesia. Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi Widodo, doakan supaya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kasih supaya tindakan yang dilakukan itu tepat. Saudara, ini dilakukan dengan doa. Ya, sekali lagi saudara kasihan Tuhan, doa itu penuh dengan kuasa. Kita perlu ngerti bahwa ini perlu, ya saudara. Sekali lagi saudara, saya akan tambahkan sedikit. Doa itu membangun benteng, saudara. Apa saudara? Benteng kehidupan itu dari doa. Kalau saudara membangun benteng itu dari doa. Firman Tuhan katakan, iblis berusaha untuk menghancurkan korban sehari-hari, saudara, yaitu doa. Bentengnya itu doa. Saudara, kalau engkau rindu, engkau benar-benar kuat dengan doa. Saya bersyukur sekali lagi banyak teman-teman yang berdoa untuk saya. Ya, Tuhan percayakan kami untuk menjadi koordinator untuk kegerakan suami istri di Jawa Tengah, Jawa Timur, saudara. Dan puji Tuhan banyak teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur itu berdoa untuk kami. Bahkan kami juga berdoa untuk pemimpin kami di Indonesia. Kami doakan juga gembala saya doakan, saudara. Kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara berdoa untuk gembala-gembala dimanapun mereka berada. Saudara, saya berdoa untuk gembala-gembala, baik gembala saya di Pekalongan yang dulu saya berjemaat di sana, baik gembala-gembala yang ada di mana saya berjemaat, saudara, di saudara berjemaat, saudara, doakan supaya mereka Tuhan berikan kekuatan. Ya, sekali lagi saudara kasih Tuhan, Tuhan rindu. Dia rindu memberkati saudara asal saudara berdoa. Ya. Akhirnya firman Tuhan berkata, kemenangan itu ada di tangan umat Israel. Saudara, ini penting sekali, coba kita perhatikan. Setiap hari kadang-kadang yang kita lakukan mengeluh, menggerutu, sehingga tidak ada yang kita lakukan. Mulai hari ini, saya rindu bersama dengan saudara. Yuk kita praktek. Kita memuji Tuhan, berdoa. Setiap hari saya berdoa. Lain waktu saya akan sampaikan juga tentang ini. Setiap hari saya berdoa tentang doa Bapa kami, saudara. Saya diberkati oleh satu hamba Tuhan juga yang sharing, dan saya lakukan mulai saat itu. Doa Bapa kami di Matius
69 ayat 13 itu saudara. Saya doakan setiap hari, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Diberkatilah kami hari ini dengan makanan secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.